Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ibadallah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, al mu'minin wal mu'minat, arsyadani wa iyyakumullah. Pujian serta syukur kita kepada Maulana Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala dari sekian banyak hambanya di kota Pekanbaru. Allah telah gerakkan kita untuk menghadiri majelis ilmu ini. Sebaik-baik majelis zikir di muka bumi adalah majelis ilmu. Salawat dan salam kita untuk kekasih kita semua, As-Sadiqul Masduq, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah yang kami muliakan, kepada guru-guru kita, pemandu hidup kita, semoga Allah menjaga mereka, semoga Allah menyelamatkan dan melindungi mereka dari makar musuh-musuhnya yang saat ini merencanakan menghabisi mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memelihara setiap pemimpin-pemimpin kita yang beriman, sehingga mereka semakin istiqomah, tegar dan kuat di dalam memimpin agar umatnya semakin kenal dengan Allah, semakin takut dengan azab. Ma'asyiral muslimin, kajian kita berbentuk daurah. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur Ibu. Kenapa? Ini kali pertama kerinduan saya, harapan saya terwujud, dan itu subhanallah di Pekanbaru terwujudnya. Kajian seperti ini 4 tahun berturut-turut ini seringnya di Malaysia saya buat. Dari gedung ke gedung, dari masjid ke masjid, berbentuk daurah tuntas. Juga saya telah mengadakan kajian seperti ini di Melbourne, juga 2 hari. Di Sydney. Alhamdulillah, untuk di Indonesia ini kali pertama. Saya pertama mengadakan baru hanya 1 hari, dan itu di Sentul, di Masjid Adzikra Sentul. Saat itu ingat saya bulan Maret, yang hadir hampir 12.000 orang. Masjidnya memang besar. Sebenarnya Masjid An-Nur tidak kalah besar dengan Sentul. Lantai 1, lantai 2, halaman luar berisi semua. Dari pagi kami mengisi materi, rencananya cuma sampai jam 2 tutup. Ternyata materi nggak habis, jamaah mendesak, teruskan sampai asar. Asar jamaah berkata lanjutkan, dan mereka lesehan semua, duduk semua. Hampir tidak terasa oleh mereka waktu yang berjalan. Alhamdulillah, saya sangat yakin
Saat materi ini disampaikan, apalagi live langsung seperti ini, setrumennya lebih kuat, gregetnya akan jauh lebih dahsyat dibandingkan kalau hanya melalui YouTube. Kalau hanya melalui TV akan lebih besar energi yang didapatkan dengan face to face seperti sekarang ini. Ibarat ma'asyiral muslimin wal muslimah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Ayat yang dibacakan oleh guru kita surat Al-Anbiya. Ayat yang pertama tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba, sudah semakin mendekat, linnas, kepada seluruh manusia, hisabuhum, hari mereka akan mengalami hisab. Semua yang mereka buat, mereka akan ditanya dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Udah dekat. Semua orang-orang kaya yang merasa kekayaannya akan bisa menjamin hidupnya dan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat, orang-orang kaya ini makin dekat untuk dihisab. Semua para penguasa atas apa yang mereka lakukan selama mereka berkuasa, sudah semakin dekat masa mereka akan dihisab. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Sementara kondisi orang-orang yang hidup saat hari hisab itu makin dekat, saat kiamat semakin dekat, fi ghaflatin, dalam keadaan lalai, mu'ridun, lagi berpaling. Ayah bunda semua, Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim mengutip tentang ayat ini hadis sahih Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang rincian atau tafsir ma'thur bil ma'thur, ayat dengan hadis berikut ini. Apa makna ghaflatin mu'ridun? Berikut ini. Iqtarabatis sa'ah wa la yazdadun nas minad dunya illa hirsa wa la yazduna minallah illa bu'da. Ini tafsir ma'thur bil ma'thur, tafsir ayat dengan hadis. Iqtarabatis sa'ah, ketika kiamat semakin dekat. Kondisi manusia saat kiamat semakin dekat, wala yazdadun nas minad dunya illa hirsa. Jadi ghaflah dalam ayat illa hirsa ini, kondisi manusia ketika kiamat semakin dekat, mereka semakin semangat memburu dunia. Mereka semakin semangat memburu harta, jabatan, wanita, pangkat, kekuasaan, fi ghaflah, sehingga mereka lalai. Kemudian mu'ridun ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, wala yazdaduna minallahi illa bu'da. Sementara hubungan mereka dengan Allah makin berjarak jauh, makin tidak mesra dengan Allah. Ini kondisi umum manusia ya, kondisi umum manusia. Tentu saja ada pengecualian dan kekhususan tentang hamba-hamba Allah yang beriman di akhir zaman. Makin dekat kiamat, makin greget dia kepada Islam. Makin dekat kiamat, makin ngencreng imannya. Makin dekat kiamat, makin kental akidahnya, makin hebat ibadahnya. Tentu ini tidak banyak jumlahnya. Secara umum manusia tuh kayak tadi itu, semakin rakus dengan dunia, semakin hanyut oleh dunia. Kemudian di satu sisi hubungan mereka dengan Allah semakin jauh.
Mu'ridun, berpaling. Dikasih tahu udah dekat kiamat. Kiamat apa? Dibacakan ayatnya, dibacakan hadisnya. Lulu ada yang tu ayatnya. Tahu ibu, lulu ada yang tu ayat. Makan oleh kamu, telan bulat-bulat. Itu hadis, itu ayat. Hanya dipakai oleh orang-orang terkebelakang cara berfikirnya. Kita harus realistis. Kita harus lihat keadaan. Dunia sedang menantang kita, maka kita harus jemput masa depan. Ketika diberitahu bahwa sudah semakin dekat kiamat, jadi benar-benar Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Mustafa Umar tadi, makin dekat kiamat, orang-orang spesial lah yang akan mau duduk mendengarkannya. Satu. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis-hadis beliau tentang akhir zaman, Bapak Ibu, ketika kiamat semakin dekat, sangat sedikit ulama dan dai dari umatku yang menyampaikan kepada umat manusia tentang tanda-tanda kiamat. Makin sedikit. Dan ibu bapak setelah mendengarkan kajian ini nanti, setidaknya satu hari ini saja dulu, belum lagi besok, bapak ibu sudah meyakini deh mande saumui duit baru sekali ko mendengar baru. Bapak ibu akan mengucapkan kalimat ini insya Allah. Karena di mana-mana saya duduk, rata-rata masyarakat muslim di mana berada akan berkata begitu. Udah banyak saya ikut pengajian, sudah banyak saya bermajelis ilmu, baru kali ini mendengarkan uraian begini ini. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya bersyukur di depan saya ada ahli-ahli ilmu, di depan saya ada guru-guru kita. Tadi saya sampaikan kepada mereka, ini adalah rezeki buat saya. Tolong ketika ada yang saya sampaikan tidak benar, tidak sahih, luruskan saya. Saya menunggu. Saya siap untuk merubah meralatnya. Toh ini sifatnya ada pertanggungjawab sampai ke akhirat. Gak boleh dibiarkan. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada saya sehingga satu persatu para alim ulama kita berkenan mendengar ini, sehingga materi ini secara bertahap dan pasti mengalami masa uji dan juga diperbaiki, diluruskan, diuji, diperbaiki, diluruskan. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita cerita tentang akhir zaman. Betulkah kita sudah di akhir zaman sekarang? Betul Bu? Ibu yakin? Bisa yakinnya gimana ceritanya nih? Hah? Udah banyak kejadian. Subhanallah. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah ada dengarkan kajian saya di YouTube. Alhamdulillah. Pantesan. Yang Bapak gimana? Masya Allah. Jadi greget inilah menjadikan Bapak Ibu punya energi datang kemari ya. Bahkan saya dengar dari Sumatera Barat pernah diadakan di Nurul Iman, ini pengajian seperti ini di Nurul Iman, membludak Pak. Besok mereka minta lagi, kalau nggak salah tanggal 18 Februari. Cuma sayang belum dalam bentuk seminar, masih dalam bentuk tabligh akbar. Kalau bentuk seminar ini nanti akan insya Allah Ta'ala akan jauh lebih rinci, dan ini akan mengantarkan kepada pemahaman yang bulat biiznillah ta'ala. Dan yang paling penting itu besok. Yang paling penting itu besok, apa yang harus kita lakukan hari ini, apa yang mesti kita siapkan. Saya berharap Bapak Bupati yang mulia dapat bertahan sampai besok. Alim ulama kita, ustaz-ustaz kita hendaknya bisa bertahan sampai selesai. Kenapa? Saat materi ini selesai, action. Dari sekarang kita harus melakukan apa-apa yang sewajibnya kita lakukan, apa-apa yang seharusnya kita persiapkan. Dan semoga media kita yang ada ini menjadi penyebar dan penyalur nasihat dan risalah ini kepada umat Islam secara luas, baik di Indonesia ataupun di luar negara, insyaallah ta'ala. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, waktu kita untuk sesi pertama sampai jam 10. Sampai jam 10. Maaf, jam saya tadi ketinggalan dan saya tidak melihat ada jam di sini.
Sudah jam berapa? Tinggal 40 menit lagi. Masya Allah. Waktu yang sangat sedikit. Padahal tadi saya sampaikan pada panitia, setiap satu sesi selesai kita buka diskusi. Nah ini udah 40 menit tersisa. Kita manfaatkan saja. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebenarnya kalau Bapak buka, Ibu buka buku-buku hadis tentang ahadithul fitan, hadis-hadis fitnah akhir zaman. Sebab hadis ini ada yang sahih, ada yang mutawatir, ada yang hasan li ghairi, dan juga ada yang dhaif. Tetapi ahadithul fitan ini dimuat di kitab Sahih Bukhari, dimuat dalam kitab Sahih Muslim, dan di dalam hadis-hadis kumpulan hadis sahih lainnya, silsilah al-hadis as-sahihah. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya sempat bermulazamah menamatkan kitab Fathul Bari Syarah Sahih Imam Al-Bukhari bersama salah seorang Syekh Al-Muhaddith. Mungkin Ustaz kami yang mulia kenal dengan beliau. Dia adalah orang Sudan, Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini As-Sudani. Kenal ya Ustaz ya? Saya bermulazamah dengan beliau menamatkan kitab ini. Luar biasa Bapak Ibu yang kami muliakan. Saya tanyakan kepadanya ketika masuk dalam bab hadis-hadis fitnah akhir zaman. Saya beranikan diri, ya Syekh, wahai guru besar. Syekh itu panggilan untuk guru besar. Wahai guru besar, beliau satu di antara 40 ulama ahli hadis kelas dunia. Hadis-hadis fitnah akhir zaman ini, apakah untuk sekarang sudah layak kita menyebutkannya, atau untuk masa-masa yang akan datang nanti-nanti? Jawaban beliau apa? Dia mengatakan begini, kalau bukan zaman kita ini, maka zaman siapa lagi? Kalau bukan untuk sekarang, maka untuk kapan lagi? Hadis-hadis fitnah akhir zaman hidup di zaman ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, dengan ini saya membulatkan hati, membesarkan tekad, bismillah, saya akan beranikan diri menyampaikan materi tentang akhir zaman, karena sedikit penyampaian dai ulama tentang akhir zaman ini. Dan saya mulai dulu dari wilayah keluarga saya, kemudian jamaah saya di kota Payakumbuh, ya. Kemudian ketika dakwah ini mulai dijemput keluar, ternyata yang paling pertama menjemput dakwah saya adalah Malaysia. Saya mulai ke Malaysia sebelah timur, habis dikancahi semua. Kemudian merembes ke Malaysia Semenanjung Melayu. Yang terakhir kemarin ini langsung Mufti Selangor yang membuka acara seperti ini di salah satu gedung mewah, mereka punya gedung dakwahnya. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, untuk menekankan bahwa hadis-hadis akhir zaman ini berlaku di zaman kita sebenarnya tidak sulit. Saya sudah mempunyai metodologi, semoga Allah menambahkan lagi ilmu kita semua dan ilmu saya. Satu, karena setiap saya membacakan hadis, saya membacakan riwayat, nas, saya akan langsung larikan kepada fakta. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu data-data yang ada, ya, serta apa-apa yang bisa meyakinkan Bapak Ibu semua. Kalau para sahabat di saat Nabi menceritakan kepada mereka tentang akhir zaman, tentang kiamat-kiamat, seperti kata Ustaz Mustafa Umar tadi, sahabat yakin bahwa kiamat akan terjadi di masa mereka hidup. Energi yang keluar, dampak yang keluar akibat dari penyampaian Rasul yang seperti itu berkaitan tentang akhir zaman, menjadikan para sahabat itu total dalam hidup, total dalam beribadah, total dalam berjuang, total dalam bersedekah, total dalam berinfak, total dalam berihsan, total dalam hidup mereka. Ini energi akhir zaman. Nah, energi seperti ini yang kita harapkan hendaknya muncul kembali pada umat Nabi di akhir zaman ini. Sehingga enggak tanggung-tanggung lagi dalam membela Islam, sehingga tidak tanggung-tanggung lagi dalam beribadah kepada Allah, sehingga tidak tanggung-tanggung lagi dalam menempuh kancah hidup ini dengan penuh semangat, sementara kita tahu target kita apa dari kehidupan ini.
Ya, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, ketika Rasul mengisyaratkan aku dan kiamat itu jaraknya cuma kayak gini, kata Rasulullah, sambil mengisyaratkan kedua jarinya ke langit. Lalu beliau menjarangkan sedikit. Banyak penyampai-penyampai Nabi Muhammad SAW yang akhirnya para sahabat berkesimpulan, dan kesimpulan Nabi, para sahabat ini tidak ada ditegur oleh Nabi sedikit pun. Berkesimpulan kiamat itu terjadinya di zaman mereka. Contoh, Umar bin Khattab sampai-sampai yakin laki-laki yang melesat dari satu batang kurma ke batang kurma yang lain. Di dalam hadis oleh para ulama hadis, laki-laki tersebut terkenal dengan nama Ibnu Sayyad. Kecepatannya tidak ada manusia biasa punya. Berpindah macam memiliki kecepatan yang hanya setan dan jin yang punya kecepatan itu. Umar langsung menghunus pedangnya. Ya Rasulullah, i'dzanli, izinkan saya. Ente mau ngapain, kata Nabi? Saya mau membunuh orang itu. Kenapa kamu mau membunuhnya? Saya yakin dia adalah Dajjal. Ini kata, lah Bapak Ibu tahu kan, Dajjal itu benar-benar satu di antara tanda besar kiamat yang hanya muncul di akhir zaman. Betul tidak? Ini menandakan apa? Sangat yakinnya sahabat ini udah di akhir zaman, di masa mereka dulu. Kiamat udah dekat. Sehingga Umar minta izin pada Rasulullah, "I'dzanli, izinkan saya akan penggal lehernya." Jawaban Nabi adalah, "Hai Umar, jika itu memang Dajjal, jika dia itu memang Dajjal, bukan ente orang yang punya kuasa, bukan ente orang yang mampu menghabisinya. Itu jatah saudaraku, wahai Umar, Isa. Nanti Isa akan turun bunuh Dajjal. Kalau itu memang Dajjal, ente takkan mampu melawannya. Dan kalau dia bukan Dajjal, apa untungnya anta membunuh orang itu?" Begitu jawaban Nabi SAW. Tapi apa kata Umar? Sampai meninggal pun beliau sangat yakin. Saya yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Aisyah juga yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Abu Dzar Al-Ghifari juga yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Safiyah juga yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Tidak sedikit sahabat-sahabat yang yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Baik. Ada lagi pernyataan yang lain Ibnu Abbas, di mana sahabat-sahabatnya melihat sudah melesat meteor. Ibnu Abbas semalaman gak bisa tidur. Lalu muridnya di pagi hari melihat wajah gurunya agak sedikit pucat, yaitu Ibnu Abi Mulaikah, bertanya kepada Ibnu Abbas. Ini dengan sanad jayyid dari Ibnu Jarir ya. Kemudian bertanyalah si murid, "Ada apa wahai tuan guru?" Apa kata Ibnu Abbas? "Saya melihat, sahabat-sahabat saya melihat malam tadi sudah melesat dan melintas meteor di atas bumi kita. Saya khawatir kalau besok pagi terjadi dukhon." Coba lihat Bapak. Saya khawatir kalau besok pagi terjadi dukhon. Bapak Ibu, dukhon itu tanda besar kiamat yang hanya terjadi di akhir zaman. Ini menandakan sahabat-sahabat sudah sangat punya keyakinan zaman mereka adalah akhir zaman itu. Ternyata mereka meninggal, digantikan oleh tabi'in meninggal, digantikan oleh tabi'in meninggal, terus berganti generasi, sekian ratus tahun bertukar, ribuan tahun berjalan, 1400 tahun. Ternyata yang kiamat belum juga nyampe-nyampe. Inilah yang menjadikan orang berkesimpulan lamu kiamat itu lain. Ya kan begitu kan? Apalagi ada hadis Nabi yang berkata, kiamat tidak akan terjadi selama di bumi ini masih ada satu orang saja yang tersisa kenal dengan Allah, dan dia bisa menyebutkan dan melafazkan kalimat Allah. Dia percaya Allah itu ada. Masih tersisa hidup satu orang saja. Allah akan tunda kiamat itu 40 tahun lagi. Akan lama tuh Ustaz. Sekarang umat Islam di bumi 1,7 miliar jumlahnya, betul?
Padahal satu aja yang tersisa hidup, masih kenal dengan Allah, Allah masih tunda kiamat 40 tahun lagi. Ini menandakan kiamat itu masih lama. Ambecah. Yang nggak ngerti ambecah nggak apa-apa, karena ini nggak penting. Tunggu sebentar, jangan terburu-buru buat kesimpulan. Makanya kita ngaji supaya ilmunya bertambah. Saya yakin Bapak Ibu keluar dari ruangan ini nanti sudah punya ilmu dan cara fikir yang berbeda. Pas keluar udah beda, memang udah dekat. Dari mana kita bisa menilai bahwa sudah sangat dekat? Taib, yang sederhana saja dulu. Mari Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu ada belajar hadis. Biasanya dalam Arba'in Nawawiyah atau dalam kitab-kitab hadis manapun, rata-rata hadis ini urutan pertama atau urutan kedua. Urutan pertama itu biasanya innamal a'mal binniyat, kan begitu kan? Nah, urutan berikutnya seperti hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada juga dalam riwayat Bukhari, cuman tumpang tindih, tidak begitu rapi dan tertata. Para ulama lebih suka mengambil yang riwayat Imam Muslim ini, cerita sumbernya dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sedang dekat Nabi SAW. Nabi Muhammad sedang dikelilingi oleh para sahabat-sahabatnya. Jadi Nabi sedang ngobrol-ngobrol dengan para sahabat. Bainama nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idh tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadith thiyab syadidu sawadis sya'b. Ketika kami sedang duduk-duduk mengelilingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kami dikagetkan kemunculan seorang lelaki yang jubahnya sangatlah bersih dan putih. Rambutnya hitam, tebal, ikal, bersih, rapi. Wala ya'ri la yura alaihi atharus safar. Orang ini bagi kami asing. Satu kota Madinah tidak kenal dengan laki-laki ini. Tidak pula nampak tanda-tanda safar lah. Orang dulu kan nggak ada mobil, ya, tidak ada pesawat, tidak ada kereta. Jadi kalau perjalanan pasti ngandalkan onta, ngandalkan keledai, ngandalkan kuda. Di bawah terik panas matahari, tentu harusnya datang-datang udah semrawut bentuknya, betul tidak? Keringatan, bajunya lusuh, rambutnya aut-autan, ya, harusnya gitu. Ini enggak rapi, kayak orang baru keluar dari salon. Dan dengan sangat percaya diri, fajalasa ila Nabi SAW. Dia langsung datang kepada Nabi Muhammad dengan sangat percaya diri, langsung dia duduk. Begini kayak duduknya. Fasnada rukbatai ila rukbatai. Kedua lututnya dia adu dengan kedua lutut Nabi kayak gini nih. Ketemu habis. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai. Kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kayak udah akrab aja gayanya, langsung dia bertanya, "Ya Muhammad, Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Kabarkan kepada saya Islam itu apaan? Jawaban Nabi di hadis ini adalah dengan rukun Islam yang 5. Nah, hadis ini akhirnya menjadi pegangan seluruh ulama ahli hadis dan seluruh ulama fikih. Ulama ahlus sunnah wal jamaah dalil tentang rukun Islam itu 5 itu dari hadis ini. Dijawab oleh Nabi, al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Setelah menjawab ini, apa kata laki-laki yang bertanya ini? Sodakta, bagus. Jawaban anta benar. Sialah Pak Jago. Siapa nih orang? Datang-datang dia yang bertanya, dijawab Nabi, dia yang membenarkan jawaban Nabi. Sodakta, jawaban ente benar. Lalu dia bertanya lagi, akhbirni anil iman. Kabarkan kepada saya tentang iman. Apa itu iman? Nabi menjawab,
Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Rukun iman yang 6 dijawab oleh Nabi. Sekali lagi, inilah landasan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang rukun iman itu. Mana dalilnya? Ini hadisnya. Sahih Imam Muslim. Setelah Nabi menjawab begitu, sekali lagi kata laki-laki ini, sodakta. Korek. Jawabanmu kali ini juga tepat. Dia bertanya lagi tentang ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Tentang ihsan. Lalu dia bertanya, pertanyaan keempat, akhbirni anis sa'ah. Bukan, dia bertanya, mata sa'ah. Hai Muhammad, di mana-mana kamu cerita kiamat udah dekat, kiamat udah dekat. Ini hari saya mau tanya sama kamu, hai Muhammad, mata sa'ah, kapan tepatnya terjadinya kiamat itu? Hari apa? Minggu keberapa? Bulan apa? Dan tahun apa? Mata sa'ah, kapan hai Muhammad? Subhanallah, orang jujur yang tidak pernah berdusta ini, yaitu Nabi Muhammad, menjawab, walaupun sebenarnya ini, kalau orang yang nggak jujur, harga dirinya yang akan dipertaruhkan. Apa jawaban Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Untuk urusan yang satu ini, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kesimpulannya, I don't know. Saya tidak tahu. Ente lebih tahu daripada saya kali. Dan ini akhirnya menjadi akidah kita semua, Bapak Ibu, bahwa siapapun, sampai kapanpun, haram kita percayai kalau dia mengaku-ngaku tahu tentang kapan kiamat akan terjadi. Ramalan kiamat, haram kita terima, haram kita percayai. Taib. Dia bertanya, akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepada saya, hai Muhammad, tentang ciri-ciri dan tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Saat dia bertanya begitu, apa kata Nabi? Kalau ini pertanyaan ente, ini gue banget ini. Ini pertanyaanmu, saya bisa jawab. Kalau yang kayak gini, ini pertanyaannya. Di hadis yang ini Nabi jawabnya singkat aja, tetapi ini sangat tajam dan sangat kuat ya realita yang saat ini kita saksikan. Coba dengar jawaban Nabi. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal ala ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Setelah Nabi menjawab begini, orang ini langsung berdiri, langsung pergi. Umar digabi dek Rasulullah. Dicolek. Umar dicolek. Umar, ente tahu tuh orang siapa? Umar manggil, enggak tahu ya Rasul. Kejar Umar. Tangkap, bawa dia kemari. Giliran kita yang tanyain tuh orang siapa. Siap ya Rasulullah. Maka Umar segera bergegas menuju ke arah laki-laki tadi pergi. Bapak Ibu tahu langkah Umar itu kayak apa, Bu? Enggak tahu kan? Saya kasih tahu. Umar bin Khattab itu tinggi gede orangnya, Bapak Ibu. Terkenal memang dia orangnya perkasa, tinggi besar. Bahkan menurut para sahabat dalam sejarah mereka, kalau Umar naik kuda dewasa, kuda perang, lalu kuda itu Umar tidak meletakkan kedua kakinya di stirap kuda, tidak diletakkannya di atas besi kuda itu, kudanya jalan, kedua ujung kaki Umar ini bisa buat 2 garis di jalan. Bukan kuda poni dinaikin Umar ya, memang kuda perang, kuda besar. Bisa 2 jari kakinya itu, 2 ujung kaki itu membentuk garis di jalan, tinggi, gede. Udah kebayang kan? Makanya yang melakukan film Umar bin Khattab yang ada yang sudah viral di mana-mana itu, saya lihat ini nggak level ini. Umar itu tinggi besar. Pokoknya lawan, kalau dengar di pasar Ukas itu lawan gulatnya adalah Umar, mencret di tempat dia.
Umar tuh nggak terkalahkan. Nah, Umar bergegas dengan satu kali melangkah itu sama dengan 2 langkah orang biasa. Cepat menyusul. Di sana itu kan nggak kayak kita di Pekanbaru ya Bu ya. Masih gurun Sahara, masih lapang, luas ya. Kalau kita kan banyak gang-gangnya, bisa jadi langsung hilang ke orang. Ini orang nggak ada. Lagi pula masjid waktu itu belum ada dindingnya. Ya, cilingak-cilinguk Umar nggak ada. Balik lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, he's gone. Dia udah pergi ya Rasul. Maka kata Rasulullah, innahu Jibril. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Atakum liwa'alimakum dinakum. Dia sengaja Allah izinkan datang kemari tadi untuk ngajarin ente semua nih isi agama ini. Jadi isi agama ini tentang Islam, berkaitan dengan fikih-fikih, tentang iman, berkaitan tentang akidah dan tauhid, berkaitan tentang ihsan, berkaitan tentang tasawuf, sufi dan segala macamnya, berkaitan dengan ilmu tentang akhir zaman. Ini penting. Ketiga-tiga yang tadi, Islam, iman dan ihsan, energinya akan maksimal kalau kita mengetahui tentang isyarat-isyarat, tanda-tanda akhir zaman. Inilah ya isi agama. Baik, mari kita fokus kepada hadis tadi lagi. Apa kata Rasulullah ketika orang itu bertanya, sebutkan kepada saya tentang ciri-cirinya, tanda-tandanya. Jawaban Nabi Muhammad SAW adalah, antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal urah yatatawalu ri'asyah yatatawaluna fil bunyan. Jika engkau nanti menemukan suatu masa, orang-orang yang hidup di masa itu sebelumnya, mereka kere-kere, miskin-miskin, bansai-bansai, tidak beralas kaki saking miskinnya, nggak kebeli sendal, bertelanjang dada, ya tatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan berkuasa, lalu mereka berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Tersirat di dalam ungkapan Nabi ini, mafhum yang dapat langsung dipahami secara badihi adalah, jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sangat-sangat dekat.